Sore. Selalu baik. Yang saya hormat para peserta yang hadir, yang saya hormati penulis buku yang sudah menuliskan satu karya besar untuk tanah Papua, yaitu karya kumpulan cerpen yang berjudul Perempuan Penyembah Malaikat. Dengan buku ini sehingga kami bisa berkumpul dan kami akan mendengar dari para pembedah yang sudah ada terkait dengan isi buku ini. Jadi komunitas sastra Papua dan komunitas pegiat literasi lainnya, kami terus melakukan koordinasi, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kami programkan sendiri, yang kami rumuskan sendiri, dan kami laksanakan sendiri sesuai dengan tema yang ada di Papua. Jadi kami tidak copy paste dari luar begitu. Karena kami sudah sekolah, maka kami bisa atas dasar semangat seperti begitu, dan kami melihat bahwa penulis Bastian sendiri sudah punya beberapa karya sastra. Ini cerita kumpulan cerita pendek yang ketiga atau keempat kalau tidak salah. Jadi dalam buku ini sebentar saya baca dan juga saya melihat itu banyak sekali persoalan-persoalan tentang perempuan yang tertuang di dalam buku itu, yang kemarin juga sempat dibahas oleh kawan-kawan Solidaritas Perempuan Papua. Nah, sebagian masalah ada di sini di dalam buku ini, bagaimana perempuan-perempuan Papua bisa bersiasat dari masalah yang ada, bisa mencari jalan keluar, dan bisa bertahan hidup dan menghidupi kita di atas tanah Papua ini. Tetapi di sisi lain, bahwa perempuan juga mengalami praktek kekerasan baik dari orang Papua sendiri, dari negara terhadap perempuan-perempuan di Papua, dan juga secara fisik maupun fisik, verbal dan non-verbal. Itu semua dialami, tetapi bagaimana perempuan bisa hidup dan bisa bertahan di dalam pelik masalah seperti begitu. Nah, nanti pembeda akan memberikan membedah sekaligus memberikan poin-poin pokok pikiran mereka dalam bedah buku ini, sehingga saya pikir, saya lihat kali ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai menulis tentang cerita, menulis novel, menulis buku. Ada juga yang menulis lagu-lagu di YouTube. Tapi sayangnya itu banyak tentang putus cinta, itu yang sangat disayangkan. Padahal di sekeliling kita ini banyak masalah yang sebenarnya kita bisa tulis dengan gaya reflektif, gaya puisi yang bagus, lalu kita menyanyikan untuk atau mengampanyekan supaya praktek-praktek yang kekerasan yang terjadi di Papua ini bisa minimal dikurangi atau bila perlu tidak ada, dihilangkan begitu. Karena kita semua punya hak untuk hidup, hak untuk berkarya begitu. Jadi saya tidak panjang lebar. Saya secara pribadi mengapresiasi buku ini. Buku ini menambah kasana
sastra di tanah Papua, dan buku seperti begini akan memberitahukan kepada publik, akan memberitahukan kepada dunia internasional bahwa kita tidak baik-baik saja, kita lagi dalam masalah yang orang sudah semakin tidak peduli lagi dengan kita. Nah, gitu. Sehingga ya, kita harus bersiasat, kita harus menulis, kita harus buat dalam lirik lagu, kita harus bikin dalam novel, kita bikin dalam karya tulis apapun supaya referensi tentang Papua itu bisa dibaca, diketahui oleh orang, supaya kita juga melalui banyak orang mengetahui masalah kita juga bisa tahu kita bisa hidup atau kita bisa mati melalui tulisan-tulisan ini. Kalau tidak ada tulisan yang kita taruh, kita ini mau kemana? Peradaban kita mau kemana? Apakah seperti angin yang kita hanya melayang-layang di udara, atau seperti pohon yang bertumbuh tegar, seperti begitu. Nah, sehingga kami di komunitas sastra Papua dengan penulis juga sebagai pendiri Kamapitoki di Dogiai, kami selalu berkoordinasi diskusi soal bagaimana lahirnya penulis-penulis muda, penulis-penulis yang lahir menulis tentang karya-karya sastra. Sastra ini penting dalam kehidupan sehari-hari begitu. Saya mau kasih catatan, dulu orang tua kita di kampung mereka hanya mengenal budaya tutur atau budaya cerita. Seandainya kalau mereka kenal budaya tulis, pasti mereka sudah tulis kita punya kisah hidup, kita punya cerita tentang marga, kita punya cerita tentang farm, kita punya cerita asal-usul kampung, kita ini dari mana, semua. Karena orang barat yang tulis di luar, maka kita belajar mereka punya tulisan begitu. Sekarang kita yang ada ini sudah sekolah, kita mau bikin apa begitu. Itu kembali ke kita. Saya pikir itu menjadi catatan refleksi untuk kita di saat sore hari ini. Dan saya pikir saya tidak panjang lebar. Demikian penyampaian saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.